Halo semua, balik lagi bersama gue Rafudafu. Dan ya, kali ini kita balik lagi ke One Piece Fighting Pad. Kali ini gue bakal bahas untuk detail skillnya buat Shanks versi Straw Hat. Ini keren banget ini karakter. Gimana, kalian udah pada dapet belum? Terus juga untuk gameplaynya menurut kalian gimana? Apakah susah, mudah? Atau ternyata kalian memang masih stuck aja buat Shanks versi satunya? Gue harap sih kalian agak tinggalin dulu lah sebentaran buat Shanks versi 1. Jadi mainin yang Shanks versi Straw Hat ini ya, biar kreativitas offense kalian lebih berkembang dulu di situ. Terus juga untuk pay supportnya agak diminimin dulu sebentaran lah ya. Nah cepet aja, ini karakter menurut gua seru. Terus juga skill bling-blingnya ini, nah itu yang bikin kerennya di situ sih. Terus juga dia itu bisa pantul-pantulin serangan-serangan projectile, itu keren sih. Cuman satu hal yang gua agak sulit terapin sebetulnya di real battle. Kalau kalian lihat gameplay gua kemarin kan udah gua upload ya. Itu adalah pada saat dia counter pakai basic attack. Ini agak susah diterapin sih sebetulnya. Yang kayak gini. Nah, yang kayak gitu. Ini agak susah diterapin nih. Nah, yang itu ya. Itu agak susah diterapin kalau di real battle-nya. Gue ya susah karena pergerakan musuh beda, offense musuh beda, tempo offense beda. Jadi kadang nemu celahnya tuh agak susah. Jadi ya kagak gue pakai juga sih akhirnya. Kalau kalian lihat gameplay gue ya. Terus sekarang kita lihat dulu untuk karakter desainnya mendingan. Ini untuk karakter desainnya. Tuh ini keren banget ya, dan pastinya tangannya lengkap di situ. Itu dia, ini keren banget sih. Nih pada saat griponnya ya. Keren banget sih. Asli. Dan oke, sekarang kita langsung ke movement sama dodge-nya diterminin sama Akainu seperti biasa. Ayo Akainu. Nah, lewat ya. Jadi aman untuk movementnya. Terus sekarang kita ke dodge. Di sini untuk dodge-nya dia. Yang ke belakang. Nah, lumayan ya. Dodge-nya jaraknya segitu. Samping. Nah, itu langsung maju. First hit-nya juga lumayan cepat, jadi asik sih. Jadi kalian semoga aja bisa menang first hit pada saat kalau kalian cooldown-nya lagi nggak ada ya skillnya itu. Nah, ngomong-ngomong di sini untuk basic attack-nya juga menarik. Untuk basic attack-nya itu ada 5 kali hit ya, dan juga ada tambahan serangan. Ini dia 345. Ini bakal gue kasih tahu. Untuk basic attack-nya itu dia seperti ini. 1 2 3 4 5 ya, kayak gitu. Jadi untuk di hit keempatnya itu bakal ngeluarin slash tambahan 1 2 3 4. Nah, ya. Nah, untuk di hit keempatnya itu sebetulnya kalian bisa aja tambahan serangan lagi. Jadi setelah 1 2 3 4. Nah, itu. Untuk ngeluarin serangan tambahan slash kayak gitu ya, itu kalian harus perhatiin tangan atau pedangnya dia harus di depannya. 1 2 3 4. Nah, kalian lihat tuh pedangnya tuh masih nyamping gitu. Kalian tap basic attack-nya ya. Sekali lagi. 1 2 3 4. Nah, baru bisa kalian terapin kayak gitu. Untuk slash-nya ini gunanya untuk apa, Bang? Gunanya itu adalah untuk menghapus serangan projectile. Ini beda lagi dengan mantul ya. Itu menghapus serangan projectile. Nah, sekarang kita ke musuh atau rival abadinya Shanks mungkin di sini, yaitu Mihawk. Nih, gue pakai ini dulu. Ini banyak ngomong kalau di berdua sih. Aduh. Ya. Jadi contohnya gini. Nah, hilang ya. Sekali lagi mungkin. Nah, kehapus. Bukan mantul ya, tapi kehapus. Di sini kalau gue refresh, gue agak males sih sama Mihawk. Banyak ngomong mulu. Tuh. Jadi kita ganti aja deh ke Zoro aja kali ya. Oh, bukan Zoro yang ini, Zoro yang satu lagi. Di sini tuh basic attack-nya ada yang menarik soalnya. Nah, oke. Kalau kalian perhatiin, ini basic attack-nya bisa ditahan di hit pertama. Nah, yang gini. Dia ngetawain orang. Sebetulnya sih damage-nya kurang 1, tapi untuk efek cooldown ke skill-nya dia, kalau nggak salah itu nggak ada efeknya. Jadi cuma ngetawain aja. Cuman, kalau misalnya ketemu Zoro sebetulnya, Zoro yang Wano ya, pada saat nanti dia yang ultimate itu, yang showdown duelist pakai pedang, ya kalau misalnya darahnya dia seperti ini contohnya ya, ini semoga bisa. Nah, yang ini maksud gua.
Jadi pada saat kayak gini kan, one hit itu langsung mati ya. Cuman kalau sama Sheng itu ditahan basic attack-nya, diketawain. Nah, lihat tuh. Damage-nya itu langsung mati dia otomatis. Jadi kayaknya sih gimmick ini tuh buat Zoro. Kalau menurut gue pribadi ya, kayaknya sih buat dia. Cuman ya emang aneh aja sih ya dibikin kayak gitu. Tapi sekali lagi, ini kayaknya sih nggak ada efek buat ke cooldown skill si Sheng ya, kalau gue rasa sih. Terus juga satu lagi itu adalah buat efek counter dia yang pada saat lagi gini ya. Ini sebetulnya dia itu punya efek super armor. Sebentar, ini skill mana ya? Oke, skill 1 ya berarti. Nah, dia tuh punya efek super armor sama invincible pada saat dia aktifin kayak gitu sebetulnya. Kalau timingnya tepat ya. Kenapa gue saranin di basic attack hit kedua atau enggak hit ketiga? Nah, di hit ketiga itu 2, 3. Nah, itu masukin pedangnya lama. Jadi itu kalian bisa aja aktifin itu. Nah, itu kayak gitu. Cuman sekali lagi, ini kalau di real battle susah diterapin. Mungkin kalau ya hoki-hokian banget sih, tapi memang susah diterapin aja kalau menurut gue pribadi ya. Dan oke, sekarang kita lanjut ke skillnya. Di sini untuk skill 1 seperti ini. Itu dia. Oh ya, sekali lagi backswingnya ini rendah-rendah basic attack-nya. Tuh ya, rendah. Mungkin di hit keempat ya nggak terlalu tinggi sih, tapi backswingnya rendah. Jadi pada saat dia backswingnya rendah, kalian bisa modifikasi itu dengan kombinan skill lainnya. Tuh ya, jadi enak. Tuh ya, gunanya backswing rendah itu adalah buat kalian bisa combo ke skill lain gitu ya. Mungkin ada yang lupa ya, atau mungkin ada yang baru main di situ, jadi gue terangin seperti itu. Oke, untuk backswing ini tuh ada juga di skill ya, jadi kalian bisa terapin itu nanti, atau kalian tes di training tutorial ya seperti ini ya. Kalian bisa tes itu dengan cara pakai skill langsung dodge saja. Kalau misalkan dia ngedodge-nya lama, berarti backswingnya itu tinggi di situ. Oke. Dan sekarang kita lanjut ke skillnya. Di sini untuk skill 1 seperti ini. Itu dia. Skill ini bisa di-tap, bisa ditahan. Itu di-tap seperti ini. Itu dan ini yang ditahan. Kalau di-tap itu dia nggak maju, kalau ditahan dia akan maju si Sheng-nya. Dan juga kalau misalkan skill ini digunakan, itu bakalan aktifin si chain skill-nya ya. Chain skill-nya seperti ini. Ini serangannya keren sih, dia mundur ke belakang langsung nyerang. Dan juga kalau skill 1 ini kena ke musuh, dia bakal teleport ya. Ini keren sih. Oh. Itu ada efek observation haki. Cuman sayangnya itu tuh masih agak kurang bagus sih ke Logia atau enggak ke super armor. Itu enggak terlalu ngefek sih sebetulnya ya. Mungkin efektif kalau ke si ini kali ya, Rayleigh mungkin. Pada saat dia punya Kenbun. Kita tes ya. Ini gue belum ngetes sih sebetulnya untuk yang satu ini. Nah, ini Kenbunnya itu. Ini Kenbunnya dia. Aduh, bentar, gue lupa lagi. Kayaknya sih mungkin gitu kali ya. Nah, kayaknya gitu deh. Mungkin ya. Nah, ini ya. Tuh. Kayaknya gitu deh. Jadi buat ketemu yang Kenbun itu bisa di cancel sama Shanks. Kemungkinan kayak gitu efeknya untuk observation haki. Oke. Dan oke, sekarang kita lanjut lagi. Ini masih skill 1, dia seperti itu, observation haki, jadi keren ya. Oh, keren sih asli. Gue suka. Terus juga serangan mundurnya. Ini bagus banget. Nanti pada saat dia switch form, serangan ini bakal makin jauh jarak serangannya. Nanti bakal gue kasih lihat. Nah, sekarang kita lanjut ke skill 2 aja. Untuk skill 2, jadi gue nyalain dulu. Serangannya seperti ini. Nah, itu super armor. Kalian bisa lihat garis merah seperti ini ya. Itu adalah status super armor. Serangannya kayak gitu aja. Cuman ini tuh bisa dikasih ke musuh kalau dempet. Nah, kalau serangannya kena, itu bakal aktifin chain skill. Jadi untuk chain skillnya kayak gitu, dia ada super armor juga. Nah, pada saat serangan ini kena sebetulnya juga itu bisa ngasih efek Logia Break. Tuh ya, harus kena dulu ke musuh. Atau enggak pada saat si chain skill dikeluarin, dia bisa aktifin efek armor break di situ. Nah, terus juga ini serangan tuh ada stackingnya ya. Jadi stackingnya ini bisa ditahan sebetulnya. Jadi kalau misalkan nanti musuh kalian tipenya Logia Break andaikan,
Misalkan kita balik lagi nih, gue gonta-ganti terus nih biar kalian dapat bayangan ya soalnya. Skill 2 masuk ke tanah tuh ini ya. Okay. Nah, kayak gitu. Jadi pada saat dia ditahan, serangannya itu makin jauh. Dan itu langsung efek Logia Brick-nya keluar, ya. Itu serangannya sampai pojok serangannya untuk serangan ini. Nih, misalkan si Akainu masuk ke tanah. Tuh, langsung kehapus efek Logia Brick-nya. Ya, itu kayak gitu. Terus juga sebetulnya bisa ada cara lain lagi. Ini contohnya. Kalau misalkan kalian ngetap, ya, itu kan dia serangannya kayak gitu. Itu bisa buat mantulin serangan. Kalau yang tadi kan kalau pakai basic attack ya, yang slash gini. Nah, yang itu buat ngehapus serangan. Kalau ini skill 2 itu buat mantulin serangan. Jadi contohnya seperti ini. Oh, serangannya mantul ya. Sekali lagi. Nah, tuh ya. Pada saat serangannya berhasil dipantulin, dia akan otomatis maju. Pasti akan maju. Ah, ini nggak nyampe lagi. Mihawk NW yang nyampe nih. Serangan-serangan kayak gini. Kita balik lagi ke musuh bebuyutannya. Rival abadi ya. Ini berisik sih tapi di berdua. Oke. Ini kan ya, ini. Oh, ya. Itu akan aktifin Logia Brick juga langsung otomatis ya. Cuman sayangnya memang agak susah kalau misalkan yang masuk ke tanah itu harus banget kayak Akainu itu ditahan si skill 2 biar stack 3-nya itu aktif. Soalnya kalau misalkan dia masuk ke tanah, itu kalaupun kalian tap si skill 2-nya ya. Misalnya gini. Salah gue. Ini kan ya. Tuh, dia nggak bakalan kena tuh. Ya, dia harus benar-benar ditahan doang bisanya. Terus juga ini si skill 2 ini bisa di tap berkali-kali sebetulnya. Dia kan ada 3 stack ya, 1, 2, 3. Jadi itu kayak serangan dari basic attack sebetulnya. Tuh, ya. Dan juga ini bisa di combo pakai basic attack. Jadi contohnya kayak gini. Pada saat kalian basic attack, tap lagi langsung skill 2. Tuh. Nah, pada saat lagi kayak gitu, itu tuh super armornya tetap aktif dan juga kalian tetap bisa mantulin serangan musuh di sini ya. Ini untuk skill 2 tuh banyak banget sih variasinya. Jadi contohnya gini. Tuh, ya. Coba sebentar sekali lagi. Tuh, tetap mantul. So, sekali lagi kamera mungkin gua terlalu ini. Oh ya, dia tetap mantul dan juga bakalan langsung nyerang ke musuh kayak gitu, ya. Itu efeknya kayak gitu. Terus juga sebetulnya ada cara lain lagi. Ini pada saat kalian tap skill 2, kalian langsung tap basic attack, ya. Nah, bisa kayak gitu. Cuman kalau misalkan dia di tap basic attack-nya, itu stackingnya kepake langsung. Tuh, langsung berkurang kayak gitu ya. Jadi ada cara lain kayak gitu. Nah, bisa kayak gitu. Cuman masalahnya, kalau misalkan kalian gunain skill 2 dulu, terus habis itu basic attack, super armornya tuh nggak terlalu banyak. Dan gue lebih saranin kalau gue pribadi ya, basic attack dulu, baru mainin si skill 2 ini. Itu gue lebih saranin. Karena super armornya tuh jangka waktunya lebih lama. Dan juga kalian bisa combo kayak gini jadinya. Nah, itu combo pakai basic attack-nya. Bisa digituin sebetulnya. Oke? Dan sekarang kita lanjut ke Profon ya. Semoga jelas dan gue harap jelas. Jadi kalian bisa variasinya nanti ada di situ. Terus kemungkinan sih iya kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya nanti ada yang kurang kalian bisa tambahin ya. Mungkin gue lupa di situ soalnya. Sekarang kita ke Profon skill. Ini untuk Profon skillnya. Ini pasti keren banget. Di Profon skillnya ini tuh bener tetap bisa menghapus projectile musuh. Oh, kehapus. Profon juga bisa langsung kehapus sebetulnya, tergantung Profon musuhnya ya. Ini tergantung Profon musuhnya. Kalau Profon yang projectile itu bisa kehapus sama dia. Nih coba ini bos sih. Kalau gue Profon tuh ini ya. Gue lupa lagi Profon tuh yang mana tadi. Nah, tuh hilang. Profonnya bisa hilang. Terus juga misalkan Profonnya si siapa namanya? Siapa sih gue lupa, Shiki ya.
Ini juga bisa langsung hilang pada saat dia di atas. Bukan, ini mah ultimate, salah gue. Nah, hilang tuh ya. Cuman hati-hati, itu serangan yang batunya dia tetap kena tuh ke Shanks. Jadi kalian harus perlu dodge juga sih pada saat dia seperti itu ya. Nah, sekali lagi misalkan. Oh, ini salah gue. Sekali lagi. Kalau kalian diemin, tuh dia masih bisa tetap kena tuh. Jadi harus tetap perlu di dodge sekali ya. Terus juga kayak misalkan ilusi serangan, ini juga bisa kehapus. Ini si shadow clone jutsunya si Robin ya, ini bisa kehapus juga. Jadi ini emang ngeselin sih. Oh, hilang. Sirna. Terus juga untuk kayak misalkan Uta, skill satunya juga bisa sirna sih, cuman memang agak terlalu lama. Terus juga kayak misalkan shadow-nya si Moria, ini juga bisa kehapus langsung. Jadi misalkan gini, ini dari skill satunya dia ya. Ini kita lihat ya. Tuh, langsung hilang. Jadi dia bisa ngilangin beberapa serangan seperti itu ya. Dan itu menarik banget sih. Terus sekarang kalau misalkan dia sudah digunakan si Profonnya, itu dia bisa aktifin Profon sekali lagi. Nah, untuk yang Profon sekali lagi ini keren banget, gue suka. Wih. Itu sama efeknya, bisa ngapus serangan juga. Tapi kayaknya sih bisa dihindarin deh. Cuman ya emang keren aja sih. Jadi gue suka sih. Untuk serangan seperti itu untuk Profon skill. Sekarang kita lanjut ke card skillnya. Di sini untuk card skillnya ini yang pertama, cooldownnya 25 detik. Ini dia. Dia serangan maju gitu aja sih. Kayaknya sih agak kalah ya sama Profon skill yang Shanks versi 1 pastinya. Itu kan digunakan terus dan di spam terus. Cuman ya gitu aja sih. Nah, itu bisa di combo ya dengan skill, karena backswingnya rendah, kalian langsung bisa combo dengan card skill kayak gitu. Cuman itu gitu aja sih, serangan maju gitu aja. Terus yang paling sering dipakai pastinya yang ini. Untuk card skill yang kedua, dia punya super armor. Ini gue kasih lihat dulu. Tuh ya. Terus juga serangannya ini bisa buat aktifin atau switch form ke form yang kedua. Keren ya. Nah, sekarang kita ke form yang keduanya di sini. Untuk form yang kedua, ini jarak serangannya yang skill 1 ini jauh. Ah, itu sangat-sangat jauh. Kalau yang skill 1 kan tadi nggak terlalu jauh ya. Cuma pada saat dia switch form, skill satunya langsung jauh banget. Oh, keren sih. Nah, terus untuk skill 2-nya, untuk switch form ini, dia seperti ini. Dia bakal lari-lari. Itu ada serangan super armornya. Terus juga kalau dikeluarin skill ini langsung aktif si chain skillnya ya. Jadi tanpa harus kena dulu ke serangan musuh. Ke musuh. Bentar. Gue pengen ngetes nih. Kalau dia kayak gitu tadi. Nah, oke. Kepantul ya shadow-nya si Moria tuh ya. Ini buat mantulin projectile musuh. Jadi beberapa itu langsung bisa mentalin gitu aja. Cuman mentalinnya itu secara random di sini. Nih contohnya si Relic ya, mana dia? Ini pistolnya Relic. Ini pelurunya mental kemana-mana sih. Bentar gua hapus dulu. Dan oke, kita switch form dulu. Mental kemana-mana tuh langsung kayak gitu. Ya gitu aja sih. Tapi emang seru aja sih buat yang si skill 2-nya. Dan juga serangannya jauh, nyampe langsung ke musuh kayak gitu ya, dari titik sini sampai ke titik Relic di situ. Terus kita lanjut ke ultimate. Ini untuk ultimate-nya. Nah, itu dia ultimate-nya. Dan sekarang kita ke support-nya di sini. Keren ya ultimate-nya, jaraknya lumayan jauh loh di situ. Jadi bagus. Ini untuk supportnya dia punya 2 kali kesempatan dan cooldown-nya 18 detik. 18 detik ya. Ini dia.
Ya dijadiin support oke sih kalau gue lihat sih. Oh nyampe dari jauh loh. Tuh nyampe. Enak ya. Kalau misalkan ya tapi janganlah. Kalian mainin lah Shanks versi yang terbaru. Masa udah muncul Shanks versi terbaru masih juga balik ke Shanks versi 1 diinin terus. Setidaknya ya mainin lah maksud gue. Biar kreativitas offense-nya makin naik lah di situ ya. Nah sekarang untuk tambahannya, di sini untuk Shanks gue pribadi sih nggak terlalu banyak, cuman perlu latihan aja. Dan juga apa yang perlu kalian lakuin untuk serangan pertama itu mungkin sih dari skill 1 ya. Nah itu lihat range-nya dulu, kapan kalian harus nge-tap ini skill 1 ya. Terus langsung mundur. Kalian juga bisa langsung cepet di cancel kayak gitu ya. Cuman itu serangannya tadi nggak kena sih jatuhnya kalau si chain skill langsung di tap ya. Dan juga kalau misalkan gue lihat rata-rata lihat di skill 2-nya ditahan sih. No, biar range-nya nyampe. Kalau kalian lawan Shanks yang ini ya, rata-rata ya, kalau gue perhatiin sejauh ini, pada saat dia kena knockdown, udah jatuh gini. Nah, jatuh kayak gini ya. Kalian harus waspadain dia itu pakai si yang skill ini. Ya, kalian harus perhatiin itu sih. Jadi kalau misalkan dia udah kayak gitu kalian dodge, langsung kalian pakai skill 1 aja ya. Mungkin gambarannya agak susah sih kalau kayak gini, tapi ya kurang lebih kayak gitu sebetulnya sih. Misalkan gini. Nah, tuh kayak gitu, cuman memang harus dodge-nya harus tepat ya. Nah, kayak gitu maksud gue. Ya, kalian harus timingin lihat di situ aja sih. Kalau dia udah merah-merah banget, kalian harus siapin dodge aja. Terus selain dari situ sih, ya kalian bebas aja serangannya mau kayak gimana. Cuman gue pribadi memang lebih seneng pada saat dia basic attack, komboin aja dengan si skill 2-nya. Karena itu serangannya memang lama sih, super armor efeknya di basic attack itu. Jadi bagus, gue lebih suka kayak gitu soalnya. Dan oke, kurang lebih kayak gitu. Ya, nanti bakal gue kasih lihat lagi deh gameplay lainnya untuk si Shanks versi Straw Hat-nya. Semoga pada ngerti. Dan terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya sekali lagi. Terima kasih.